Sepanjang sejarah, terdapat kalangan yang berkeyakinan bahwa alam semesta akan terus ada untuk selamanya. Pemahaman keliru ini menjadi tulang punggung filsafat kaum materialis Yunani dan agama-agama politeis Sumeria dan Mesir. Penyebab terutama keyakinan keliru ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kebenaran yang diturunkan agama-agama wahyu atau memang sengaja mengabaikannya. Di masa lampau, rendahnya tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin mempengaruhi manusia dalam membentuk keyakinan keliru ini. Tapi di masa sekarang, telah terbukti secara ilmiah bahwa alam semesta mempunyai permulaan dan pastikan berakhir suatu saat di masa depan. Kebenaran ini telah secara gamblang dinyatakan dalam Al-Quran yang diturunkan sekitar 1400 tahun yang lalu. Alam semesta suatu ketika akan pasti berakhir. Dengan kata lain, hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Dan sesungguhnya, hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar-benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Tatanan sempurna yang telah bekerja sempurna selama miliaran tahun adalah karya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan tatanan ini akan berakhir atas perintahnya di saat yang telah Dia tentukan. Seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, hidup atau tak hidup, dari yang terbesar hingga yang terkecil, akan dihancurkan. Selain memberitakan berakhirnya dunia, secara bersamaan Al-Quran juga memberikan penjelasan rinci tentang tahapan peristiwa tersebut. Apabila langit terbelah, apabila lautan dipanaskan, apabila gunung-gunung dihancurkan dan dihamburkan, ketika matahari digulung, berakhirnya dunia akan merupakan bencana yang belum pernah dialami dunia sebelumnya. Sangat jelas dari sejumlah ayat Al-Quran bahwa kepastian berakhirnya dunia telah menarik perhatian di setiap kurun sejarah. Orang ingin mengetahui saat kiamat dari Nabi Muhammad. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Meskipun merahasiakan kapan terjadinya kiamat dari manusia, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad kejadian tertentu dan pertanda yang menunjukkan semakin mendekatnya saat tersebut. Film yang Anda saksikan ini akan menyajikan sejumlah pertanda yang dinyatakan Rasulullah tentang hari kiamat yang semakin mendekat. Mendekati terjadinya hari kiamat, akan ada banyak al-harj, dan al-harj berarti pembunuhan. Hari akhir tidak akan datang sehingga banyak terjadi pertumpahan darah. Selalu saja terjadi perselisihan antara umat manusia sepanjang sejarah. Namun demikian, hingga abad ke-20, pertikaian ini selalu bersifat kedaerahan dan beruang lingkup kecil.
perangnya melibatkan hampir seluruh umat manusia meletus pada abad ke-20. Jutaan orang kehilangan nyawanya selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebanyak itu pula yang kehilangan tempat tinggal, cacat, atau kehilangan orang-orang yang dicintainya. Abad ke-20 dimulai dengan peperangan dan menjadi saksi atas munculnya sosok-sosok kejam seiring berlalunya waktu. Perang Korea, Perang Vietnam, pertikaian Arab-Israel, Perang Iran-Irak, dan Perang Teluk. Bosnia, Palestina, Chechnya, Afghanistan, Kashmir. Dampak perang semakin menjadi-jadi seiring dengan teknologi militer modern yang semakin canggih. Penggunaan persenjataan nuklir, biologi, dan kimia menghasilkan pembantaian massal yang kejam. Telah dibuktikan pula, tindak kekerasan dan gerakan terorisme meningkat pesat di abad ke-20. Puluhan ribu orang telah tewas atau cacat akibat ulah berbagai organisasi yang muncul dengan rencana dan tujuan ideologis serta dalih pembedaan ras. Pemandangan tidak manusiawi ini yang memuncak selama abad terakhir adalah salah satu bukti utama bahwa kita berada di zaman yang dijelaskan dalam hadits dan hari kiamat telah dekat.